satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, Kau masih memberikan nafas kehidupan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita terambil di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika si pengkhotbah berbicara atau membahas mengenai persembahan, maka akan pasti banyak yang akan berkata atau yang akan nyinyir, pasti UUD, ujung-ujungnya duit, uang inilah, uang itulah, memberikan yang banyaklah, persembahan lah, perpuluhan lah. Bahasa-bahasa ini kerap sekali menjadi tanggapan ketika membahas mengenai persembahan. Sensitif sekali ketika membicarakan mengenai masalah uang. Dan bahkan ada beberapa gereja yang bermasalah, yang pecah antar jemaat dengan jemaat, jemaat dengan penatua, dengan pendeta, karena bermasalah dengan uang. Yang menyedihkan ketika berbicara mengenai persembahan selalu bertamakan mengenai jumlah dan bahkan kerelaan. Sampai ada yang pernah bertanya kepada saya, "Amang, ongkos Grab saya apakah bisa dikategorikan sebagai persembahan?" Serendah itukah pemahaman kita mengenai persembahan? Sebelum kita masuk mengenai yang Yesus masukkan persembahan orang kaya dengan si janda miskin, kita harus mengetahui apa itu persembahan, bagaimana rupanya, bagaimana perjalanannya. Mari kita melihat dulu makna persembahan dalam perjanjian lama. Ada 3 makna persembahan dalam perjanjian lama. Orang yang memberikan persembahan, yang pertama pengakuan terhadap Allah sebagai sumber kehidupan dan sumber segala sesuatu yang ada. Yang kedua, orang yang memberikan persembahan merupakan pengucapan syukur kepada Allah yang menyelamatkan dan memelihara umatnya. Dan yang ketiga, tanda perjanjian antara Tuhan Allah dan umatnya. Dari persimpulan tersebut, kita memberikan sebuah kesimpulan. Ada beberapa 2 orang yang memberikan tipe yang memberikan persembahan. Yang pertama, orang yang memberikan persembahan karena hidupnya diberkati, dicukupkan, dipelihara, dosanya diampuni oleh Allah. Akan tetapi tipe yang kedua yang sering menjadi salah pengertian mengenai makna persembahan, orang mengartikan persembahan bahwa orang yang memberikan persembahan agar hidupnya diberkati, dicukupkan, dipelihara, dosanya diampuni oleh Allah. Jika kita memakai kata agar, maka konsep persembahan akan menjadi serupa dengan songkokan. Jika kita memakai makna kata agar, bahwa ini seakan-akan kita memberikan kepada Allah agar Allah memberikan yang berlipat-lipat kepada kita. Akan tetapi jika konsep persembahan kita karena, maka ini bentuk iman penyerahan diri. Bukan soal jumlah, tetapi soal kualitas yang terbaik. Dan inilah yang dimasukkan Yesus dalam perbandingan persembahan orang si kaya dan si janda miskin. Memang secara manusia kita akan memandang berarti persembahan orang si kaya karena jumlahnya besar maka akan diberkati dan diterima. Tetapi tidak menurut Yesus. Yesus lebih memilih persembahan si janda miskin.
yang memberikan 2 peser kepada Allah. Yesus memandang si orang kaya memberikan persembahan yang banyak dengan konsep agar Allah memberikan 10 kali lipat, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar Allah memberkati dan memberikan nafas kehidupan kepadanya. Tetapi berbeda dengan janda miskin yang memberikan 2 peser tadi. Dia memberikan persembahan karena Allah telah memberikan pengampunan dosa kepadanya, karena Allah telah memberikan berkat kepadanya, karena Allah telah menjaga hidupnya. Inilah maksud Yesus mengenai perbandingan 2 persembahan orang kaya dan si janda miskin tersebut. Ingat Bapak Ibu, tanpa persembahan itu Allah telah lebih dahulu memberkati kita, telah lebih dahulu menjaga kita dan mengampuni dosa kita. Jadi persembahan bukan sogokan, persembahan bukan supaya, tetapi persembahan ini terkait dengan iman kita. Bagaimana kita memandang persembahan? Apakah sebagai sogokan agar Allah memberikan yang berlimpah kepada kita, atau karena Allah telah memberkati kita, karena Allah telah menjagai kita? Jadi persembahan yang baik bukan soal nominal, tetapi soal yang terbaik yang kita berikan. Yang terbaik lahir dari ucapan syukur atas berkat Allah. Itulah mengapa Allah memilih Habel daripada persembahan Kain. Bukan soal nominal, tetapi Habel memberikan dari hati yang tulus dan dari rasa ucapan syukur atas penjagaan dan penyertaan Tuhan. Itulah mengapa Habel memberikan yang terbaik. Perenungan bagi kita masing-masing lepas pribadi mengenai persembahan. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik pada Allah? Apakah kita memberikan persembahan karena Allah menyertai dan menjaga kita? Atau kita memberi persembahan agar Allah menjaga dan memberkati kita? Pertanyaan mendasarnya, sejauh apa prioritas kita terhadap memberikan persembahan? Yang pertama, bukan soal nominal, akan tetapi di posisi mana kita anggarkan dalam memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan pada daftar pengeluaran kita. Dari situlah kita dapat melihat urutan berapa prioritas kita lepas pribadi kepada Allah. Orang Batak dahulu selalu memberikan persembahan yang terbaik bagi mula jadi Nabulun sebelum kekristenan masuk ke tanah Batak. Dalam bahasa Batak ada istilah timbalan, sesuatu berkas yang telah disisipkan untuk pemberian persembahan, dan biasanya hasil panen dari pertanian yang terbaik dipisahkan terlebih dahulu dan disisihkan untuk persembahan, baru kemudian dijual atau dikonsumsi pribadi. Artinya firman Tuhan pada hari ini memberikan 2 kesimpulan kepada kita, 2 perenungan kepada kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, dari dulu orang Batak selalu memberikan persembahan yang terbaik, bukan soal nominal, tetapi yang terbaik. Pertanyaannya, seberapa prioritas kita berikan persembahan kepada Allah? Yang kedua, apa motivasi kita memberikan persembahan? Apakah kita memberikan persembahan agar Allah memberkati kita, atau kita memberikan persembahan karena Allah telah memberkati kita? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita tutup dengan doa. Bapa yang terbaik, Engkau memberikan firman yang begitu indah, mengajarkan kepada kami bagaimana kami seharusnya memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan menjadi prioritas di dalam hidup kami, karena Engkau telah menjaga hidup kami, bukan agar Engkau menjagai kami. Berkatilah firman-Mu agar dapat menjadi perenungan, agar dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.